Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Di video kali ini Kak Sugeng akan bahas 4 cara mempersiapkan SBMPTN 2022. Nah, baik teman-teman yang siswa eligible maupun siswa non eligible ya. Baik teman-teman yang ikutan SNMPTN ya. SNMPTN maupun teman-teman yang non SNM PTN. Bahkan teman-teman yang sekarang gap year ya, gap year. Nah, kenapa? Karena yang ikut SNMPTN pun ya belum tentu lolos kan. So, misalnya ditanya, udah seberapa yakin sih lolos nanti di tanggal 29 Maret? Nah, teman-teman harus tetap mempersiapkan SBMPTN 2022. Nah, di video ini kita akan bahas tuntas 4 caranya. Yuk kita lihat full videonya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut silakan teman-teman untuk like video ini dan share ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih ya yang udah like video ini. Semoga teman-teman bisa masuk PTN yang diinginkan. Oke, yang pertama adalah teman-teman harus bisa merancang jadwal belajar dari sekarang. Oke, kenapa? Kita lihat ya. Jadwalnya lihat teman-teman ya. Saya udah searching di Google, sebenarnya ada di LTMPT tapi lebih langsung gitu kan, karena Google juga ini udah langsung akurat sebenarnya. Nah, jadwal UTBK SBMPTN 2022. Nah, Google langsung merangkumnya gitu ya. Nah, registrasi akun LTMPT itu 14 Februari sampai 17 Maret. Artinya apa? Ini kemarin udah beres, tanggal 17 Maret. Nah, teman-teman yang belum buat akun berarti sebenarnya nggak bisa ikutan SBMPTN ya. Tapi siapa tahu nanti ada perpanjangan untuk pembuatan akun. Karena untuk daftar SBMPTN harus teman-teman memiliki akun terlebih dahulu. Bagaimana untuk yang siswa eligible kemarin? Tidak perlu buat lagi karena itu udah masuk ya, udah include. Paham ya? Kemudian ada sosialisasi UTBK di tanggal 1 Desember sampai 15 April. Artinya apa? Ini ada rentan waktu sampai dengan 15 April. Nah, sepertinya untuk sosialisasi SBMPTN itu nanti setelah pengumuman SNMPTN di 29 Maret. Nah, kayaknya nanti dimulai April itu akan ada sosialisasi UTBK SBMPTN. Silakan aja tunggu, oke? Kemudian, ada pendaftaran UTBK. Nah, pendaftaran UTBK itu gimana maksudnya, Kak? Nah, untuk pendaftaran UTBK ini, teman-teman nanti memilih jurusan, memilih PTN, dan juga memilih pusat UTBK-nya pengen di mana gitu ya. Jadi udah langsung di sana. Dan dikasih waktu oleh LTMPT dari 23 Maret sampai dengan 15 April. Artinya apa? Tinggal 8 hari lagi ya teman-teman ya. Oh, sorry. Sekarang tanggal 18 ya. Tanggal 18, berarti 5 hari lagi teman-teman ya, tanggal 23 Maret. Nah, artinya gimana misalnya kalian siswa eligible? Saya kan masih menunggu SNMPTN gitu kan. Ya gak apa-apa karena masih ada 15 April gitu ya. Jadi ada irisannya sebenarnya. Gak apa-apa yang siswa SNMPTN silakan aja nunggu di tanggal 29 Maret. Tunggu dulu pengumumannya. Oke? Kemudian di sini ada pelaksanaan UTBK gelombang 1. Itu di 17 Mei sampai 23 Mei, oke? 6 hari teman-teman ya. Nah, di sini biasanya yang daftar misal dari tanggal 23 Maret udah mulai daftar itu biasanya ke bagian gelombang 1. Dan untuk pelaksanaan UTBK gelombang 2 itu di 28 Mei sampai dengan 7 Juni. Artinya ini 1 minggu kosong dulu baru nanti lanjut 28 Mei sampai 3 Juni 2022. Nah, lalu di pengumuman SBMPTN itu 23 Juni 2022. Nah, artinya tinggal berapa bulan lagi kita menuju tesnya deh. Kita lihat tesnya Mei ya. Mei nih, kita anggap Mei. Kalau misalnya kalian mau di gelombang 1. Gelombang 2 juga Mei tapi di akhir. Nah, artinya masih ada waktu antara Maret sampai April. Silahkan teman-teman belajar ya. Dibuat jadwal belajarnya. Terus kemudian nanti April sampai Mei. Nah, kalau saya sarankan teman-teman harus fokus dulu ke TPS ya. Di dalam Maret sampai April fokus dulu TPS. Kemudian misal teman-teman udah dapat 70% TPS, lalu lanjut deh di April sampai Mei itu TKA. Jadi masih ada waktu teman-teman ya untuk teman-teman persiapan UTBK-nya ya, kayak gitu ya. Gitu untuk yang pertama. Teman-teman harus buat jadwal belajar dari sekarang, mau gak mau. Oke? Yang kedua,
Yang kedua, teman-teman harus bisa mengumpulkan soal-soal tahun lalu. Ya, kenapa sih harus mengumpulkan soal-soal tahun lalu? Karena waktu kita mepet dan juga kita harus bisa memaksimalkan soal-soal yang sudah ada ya. Jadi jangan jangan kemana-mana bahas soalnya. Jadi teman-teman harus bisa kumpulkan soal-soal tahun lalu dan soal-soalnya itu bisa kita pakai yang UTBK 2021 yang kemarin kalau ada, dan kalau misalnya bisa teman-teman juga belajar dari 5 tahun ke belakang ya. Jadi silakan teman-teman kumpulkan. Gimana caranya? Di YouTube ada ya, di YouTube. Misal di YouTube Kak Sugeng ada kok. Silakan aja lihat videonya kan, ada kumpulan soal-soalnya. Oke, silakan aja teman-teman mau dari mana sumbernya ya. Sumbernya itu bebas ya, silakan teman-teman. Kumpulkan dulu untuk ini nomor 2. Yang ketiga. Nah, yang ketiga, setelah teman-teman mengumpulkan soal-soal tahun lalu, silakan teman-teman list materi yang sering muncul, ya enggak? Nah, materi yang sering muncul misalnya MTK apa aja gitu ya. Nah, silakan teman-teman list. Kenapa? Untuk menulis yang sering muncul itu sebagai bahan untuk belajar. Karena dengan waktu yang sudah dekat ini, kita nggak bisa belajar semua materi, ya nggak? Nah, misal teman-teman udah dapet nih, untuk MTK itu aljabar misalnya. Terus limit ya, dan lain-lain ya, turunan gitu ya. Turunan dan lain-lain. Nah, ini teman-teman nanti pelajari materinya, silahkan pelajari definisinya, terus misalnya sifat-sifatnya, lalu teman-teman nanti contoh soalnya. Kayak gitu ya, jadi harus harus bisa ngelis dulu ya. Bahkan misalnya teman-teman pengen jurusannya kedokteran, oh ya udah berarti fokus di kimia sama biologi, gitu misalnya kan, karena ada pembuatan di UTBK. Dan terakhir teman-teman yang paling penting dan gak bisa diganggu gugat lagi adalah konsisten belajar teman-teman ya. Setelah teman-teman buat jadwal, kumpulkan materi, kemudian memilih materi-materi yang sering muncul, lalu teman-teman kalau nggak konsisten ya mau gimana lagi, nggak bakal maksimal teman-teman ya. Nah, kakak analogikan ketika kita belajar per harinya 2 jam ya, dalam seminggu ya, jadi totalnya 14 jam ya. Kalau dalam seminggu kita belajar 2 jam nih, itu lebih bagus ya. Jadi kalau per hari 2 jam itu lebih bagus daripada belajar seminggu ya 14 jam dalam satu hari. Walaupun sama-sama 14 jam, tapi ini tidak bagus kalau seminggu dalam satu hari. Kenapa? Logikanya nih, misalnya kalian sakit, disuruh minum obat, terus sehari 2 kali teman-teman ya. Oke, kita sehari 2 kali. Tapi teman-teman nggak mau, saya pengennya langsung aja di hari Minggu 14. Waduh, overdosis namanya kan nanti. Nah, gitu teman-teman ya. Oke deh. Untuk videonya kita cukupkan dulu di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Semangat terus teman-teman untuk belajar UTBK-nya. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti Kak Sugeng akan buat kontennya. Oke.